Sekolah SD Negeri 4 yang kami hormati, Bapak Ibu Guru SD Negeri 2 Lebak. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang karena rahmatnya hari ini kita dapat berkumpul dalam acara diseminasi budaya positif oleh Bapak Ahmad Rifai, Sarjana Pendidikan Agama Islam, dengan keadaan sehat walafiat dan tidak kurang satu apa. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua diakui umatnya dan mendapatkan syafaatnya di dunia maupun di akhirat. Acara yang pertama yakni pembukaan. Marilah kita buka acara diseminasi budaya positif dengan berdoa bersama. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Acara selanjutnya, sambutan Kepala Sekolah SD Negeri 2 Lebak kepada Bapak Sugianto, SPD MPD, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillahirobbilalamin, pada ini kita bisa melaksanakan tugas kewajiban mengajar, kewajiban melaksanakan tugas dengan keadaan baik-baik saja. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Salawat serta salam selalu kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan sahabatnya. Bapak Ibu, terima kasih pada pagi hari ini panjenengan mendatangi undangan Pak Rifai yang akan melaksanakan kegiatan diseminasi terkait dengan TGP tahun 2002 dan kepada Pak Rifai selaku TGP di tahun ini saya ucapkan selamat dan terus bersemangat, terus berkarya dan meningkatkan kemampuan serta berdaya diri dengan cara belajar, dengan cara mengikuti kegiatan program CGP dengan baik, dan semoga panjenengan dalam melaksanakan kegiatan ini ke depan sampai selesai lancar, tidak ada halangan apapun dan sukses. Saya selaku kepala sekolah SDN 2 Lebak ini selalu memotivasi dan memberi apresiasi yang sangat tinggi pada panjenengan dan juga kepada teman-teman yang lain nanti ikuti sejak Pak Rifai ini, dan alhamdulillah sudah ada 3 guru. Semoga di tahun yang akan datang diikuti oleh Bapak Ibu guru yang lain. Demikian sambutan dari saya hanya bisa mendoakan, memotivasi dan mengikuti serta membantu apa yang bisa saya bantu sekuat apa yang bisa saya lakukan. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya inti yakni diseminasi budaya positif oleh Bapak Ahmad Rifai SPDI kepada Ahmad Rifai SPDI, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam ajma'in. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah yang kami hormati, Bapak Ibu Guru kelas 1 dan guru magang. Alhamdulillah pada pagi yang cerah ini saya akan melaksanakan penyebaran pemahaman
Kabupaten Grobogan. Sebelum acara dimulai, kami mengucapkan selamat datang para guru hebat. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi terwujudnya budaya positif di sekolah tercinta. Semangat ya Bapak Ibu. Dalam budaya positif ini kita sudah melaksanakan di sekolah, mulai dari hal-hal kecil seperti ketika kita masuk ke sekolah mengucapkan 5S yang terpampang di depan pagar itu, kemudian menjaga kebersihan, terus lagi mengikuti kegiatan yang positif, misalkan ada kegiatan peringatan Hari Besar Islam, kemudian juga peringatan kemerdekaan ataupun peringatan hari-hari nasional seperti hari Ibu Kita Kartini dan seterusnya. Dan kegiatan keagamaan juga setiap Jumat kita melaksanakan Jumat tiap kelas masing-masing. Siapakah Ki Hajar Dewantara itu? Ya, Pak Juli. Tokoh pendidikan nasional. Tokoh pendidikan nasional, kemudian pahlawan nasional, juga sebagai Menteri Pendidikan pertama kali di Indonesia. Untuk lebih mengenalnya, mari kita simak video tentang siapakah Ki Hajar Dewantara. Perjuangan melawan penjajah tidak melulu dengan senjata. Itulah yang dicontohkan oleh Ki Hajar Dewantara, pahlawan yang dikenal sebagai Bapak Pendidikan Indonesia. Ki Hajar Dewantara lahir pada tanggal 2 Mei 1889 dengan nama Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Ia dibesarkan dalam lingkungan Keraton Pakualam di Yogyakarta. Terlahir di kalangan bangsawan, Suwardi kecil sempat bersekolah di Sofia atau sekolah dokter di Batavia. Namun karena kondisinya yang sakit-sakitan, ia tidak menamatkan pendidikannya. Suwardi muda kemudian bekerja sebagai jurnalis di beberapa surat kabar seperti Utusan Hindia dan Kaum Muda. Selain menulis, ia juga aktif berorganisasi. Pada tahun 1912, Suwardi bersama Dewes Dekker dan Cipto Mangkusumo mendirikan partai politik pertama di Hindia Belanda yang bertujuan untuk mencapai kemerdekaan bangsa Indonesia. Kritiknya terhadap pemerintah kolonial dalam tulisan berjudul Seandainya Aku Seorang Belanda membuat Suwardi diasingkan ke Belanda pada 1913 bersama Cipto Mangkusumo dan juga Dewes Dekker yang saat itu membela keduanya. Masa pengasingan di Belanda dimanfaatkan Suwardi untuk mendalami dunia pendidikan dan pengajaran. Selama itu pula, jiwa patriotisme dan cita-citanya memajukan bangsa Indonesia melalui pendidikan mulai terasah dan berkembang. Ia kembali ke tanah air pada 1919, 3 tahun berselang, tepatnya pada 3 Juli 1922, Suwardi mendirikan lembaga pendidikan Taman Siswa di Yogyakarta. Sekolah ini bertujuan memberikan kesempatan dan hak pendidikan yang sama bagi para rakyat Indonesia seperti yang dimiliki para priai atau orang-orang Belanda. Ia pun melepas nama kebangsawanannya dan menggunakan nama Ki Hajar Dewantara agar perjuangannya lebih mudah diterima masyarakat. Setelah Indonesia merdeka pada 1945, Ki Hajar Dewantara diangkat sebagai Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan yang pertama di Indonesia. Ki Hajar Dewantara wafat pada tanggal 26 April 1959 di Yogyakarta. Pada tanggal 16 Desember 1959, hari kelahirannya ditetapkan sebagai Hari Pendidikan Nasional. Ki Hajar Dewantara juga menciptakan 3 buah semboyan yang sampai saat ini masih digunakan di dunia pendidikan. Ketiga semboyan itu adalah Ing Karso Sengtulodo, Ing Madya Mangunkarso, Tutwuri Handayani, yang berarti di depan memberi contoh, di tengah memberi semangat, dan di belakang memberi dorongan.
Ketiga semboyan peninggalan Ki Hajar Dewantara itu kemudian menjadi semboyan dalam pendidikan di Indonesia. Bahkan bagian dari semboyan ciptaannya, yaitu Tupuri Handayani, menjadi bagian dari logo Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, demikian adalah 10 menit dari pengenalan Ki Hajar Dewantara. Dari mulai berjuang, kemudian sering diasingkan, kemudian beliau mendirikan taman siswa, sampai akhirnya sampai sekarang menjadi tokoh pendidikan bagi kebanggaan bagi kita bangsa Indonesia. Dari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, jadi kita tahu bahwa pendidikan itu merupakan perjuangan. Jadi dari awal beliau mendirikan taman siswa adalah butuh pengorbanan, di mana sering diasingkan oleh Belanda, ya. Sehingga akhirnya dari diasingkan tersebut beliau tetap belajar dan menghasilkan beberapa hal tentang pendidikan. Yang terutama yang sering kita kenal adalah tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Dari Ki Hajar Dewantara menyampaikan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat pada anak-anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi yang sering kita dengar bahwa pendidikan adalah menuntun. Jadi kalau orang atau anak kecil itu mau menyeberang jalan, tentunya kita tidak tega kalau mereka menyeberang jalan sendiri, ya. Makanya kita butuh menuntunnya supaya bisa menyeberang sampai selamat dan bahagia. Tapi kalau kebiasaan di Jepang beda dengan kita. Jadi anak TK itu sudah naik bis sendiri, ya, berangkat sendiri. Jadi sudah mandiri di sana. Beda dengan di Indonesia, ya. Anak TK itu diantar, berangkat, ditungguin sampai pulang. Tapi kalau di Jepang beda dengan di Indonesia. Kita lihat di sini ada video yang akan saya tampilkan. Nah, ini perbedaannya, ya. Ada yang mau menyimpulkan, ya, tentang video tersebut, ya. Jadi tentang penyambutan anak ketika pulang sekolah di Jepang dan di Indonesia. Siapa? Ada yang berani? Oke, monggo Bapak. Perbedaan ketika pulang sekolah antara Indonesia dengan Jepang terlihat ketika di Indonesia itu seperti itu tadi, ya. Jadi anak memang masih sangat dikhawatirkan oleh orang tuanya, ikuti. Kemudian kalau di Jepang juga dipercayakan kalau lebih mandiri. Ketika sampai di rumah, anak itu kalau di tempat kita ya cukup salaman. Seperti yang di Jepang tadi terlihat antara orang tua dengan anak atau anak dengan orang lain sangat hormat. Ketika mau berpisah ataupun bertemu, saling menghormat. Jadi mungkin kelebihannya di situ. Terima kasih sekali Bapak, sangat menginspirasi. Jadi di Indonesia lebih mandiri untuk kita, Bapak, ya. Atau mungkin Ibu Binti, kan? Silakan. Kalau saya melihat video tadi yang saya tangkap, jika di Jepang orang tua itu sangat sepenuhnya mempercayakan pendidikan pada gurunya. Jadi percaya bahwa anak saya ini ingin pasrah sama gurunya. Jadi dan orang tua itu lebih menghormati gurunya, begitu. Jadi tidak ada kekhawatiran ketika anak saya sudah sekolah, insya Allah sudah akan memberikan pendidikan terbaik sampai pulangnya sudah aman.
Tapi kalau di Indonesia, mungkin terutama tadi karena ibu muda ya, jadi berbeda dengan zaman dulu. Kalau zaman dulu kan orang tua percaya sepenuhnya kepada guru, masih menghormati guru dan tidak mengkhawatirkan anaknya di sekolah. Termasuk ketika anak-anak kalau dimarahin gurunya, kalau zaman dulu kan ya memang kamu salah gitu. Tetapi ketika saat ini orang tua itu tidak percaya terhadap gurunya, mungkin seperti itu. Makanya ada kekhawatiran sendiri sehingga untuk pulang pun juga masih dipilih dari belakang gitu Pak. Jadi belum percaya sepenuhnya anaknya merupakan hasil produk dari pendidikan sekolah. Begitu Pak Ahmad Ibrahim. Terima kasih. Satu intinya hampir sama dengan Pak Yanto bahwa pendidikan itu memang butuh kepercayaan. Jadi kalau kita sudah menyekolah anak-anak ya sudah percaya, walaupun TK itu tidak usah ditungguin tidak apa, sebagainya di Jepang ya. Jadi berangkat ya sudah orang tuanya pulang. Tapi bedanya cuma di sana kan sudah ada teknologi ya. Kalau di sana teknologi ini maju, terus kemudian transportasinya juga maju. Di sana sudah menggunakan bis antar jemput, sedangkan kita itu kadang ada yang jalan kaki, ada yang diantar tadi pakai sepeda ya. Masih dikhawatirkan ketika Pak yang tadi masih dipandu, masih ditutup dari belakang sampai anak itu pulang. Dan cara penghormatan juga seperti itu. Jadi di Jepang usia kelas 1 sampai kelas 3 jalan yang dikangen adalah adabnya, bukan materinya. Tapi kalau kita di kelas 1, 2, 3 kan belajarnya membaca dan materinya. Ada bedanya di Indonesia dan di Jepang. Ini bukan membanding-bandingkan, tapi kita perlu mengkiblat apakah yang baik kita ambil dan yang buruk bisa kita tinggalkan. Selanjutnya tentang dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Dasar yang pertama adalah menuntut yaitu mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Yang kedua, pendidik sebagai pamong, jadi guru sebagai pamong. Yang ketiga, kekuatan sosiokultur menjadi proses mengembangkan kodrat yang masih sama-sama. Jadi menurut Hajar Dewantara ini bahwa anak itu bukan kertas yang kosong. Jadi anak itu sudah mempunyai dasar. Misalkan anak itu dari kecil sudah kelihatan kira-kira besok ini cita-citanya menjadi dokter. Nah, tugas kita bukan mengubah dasarnya, bukan, tapi mempertebal lakunya supaya menjadi baik. Misalkan besok ketika sudah menjadi dokter yang ramah, dokter yang baik, dokter yang suka menolong ya. Seperti itu. Kita adalah lakunya, laku fitrahnya yang kita kejar supaya anak tersebut menjadi anak yang berguna ketika nanti penebalan itu sudah menjadi cita-cita yang diimpikan. Yang kedua, kodrat alam dan baiknya adalah fitrah anak. Jadi fitrah anak itu suci dan fitrah yang jelas bagi anak itu ketika masih kecil adalah bermain ya. Jadi kadang pada pembelajaran ya, kita sering mengingatkan anak, misalnya anak kelas 1 itu pasti ramai karena memang masih kental sekali dengan fitrahnya anak, yaitu bermain. Bagaimana supaya bermain itu menjadi pembelajaran? Ada tugas kita semua membuat pembelajaran itu jadi bermain dan menjadi ketertarikan mereka. Keterampilan abad 21 kita sesuaikan dengan modern zamannya yang sekarang, bahwa modern zaman kita tidak bisa mengingkari, kita harus menyesuaikan. Misalkan kelas 6 kemarin ya sudah dicoba oleh guru kelas 6 belajar tentang Canva ya, belajar tentang puisi, itu bisa diterapkan di kelas-kelas tinggi. Untuk kelas-kelas rendah bisa pengenalan gadget dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah nilai-nilai sosial budaya sebagai filter budaya asing. Jadi ketika ada budaya asing masuk, kita bisa memfilter. Tapi kebanyakan anak-anak sekarang sudah susah filternya karena media terlalu bebas sekali ya, seperti TikTok, WhatsApp ya, dan sebagainya, itu sudah sulit sekali difilter. Yang ketiga, dasar pendidikan dari Ki Hajar Dewantara adalah T, yaitu perpaduan antara cipta, kognitif, karsa afektif, dan karya psikomotorik.
Yang kedua, keluarga menjadi ruang bagi anak untuk mendapatkan teladan, tuntunan, ajaran dari orang tua. Jadi keluarga ini memang sangat diutamakan, karena kalau di pondok itu adalah tarbiyatul awal, jadi pendidikan awal dimulai dari keluarga. Jadi kalau keluarganya baik, insya Allah di masyarakatnya nanti juga baik. Baik, kemudian kita bahas masuk pada disiplin positif. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai sebagai sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan disiplin dengan ketidaknyamanan. Kemudian, sebagai seorang pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan jin. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sungguhan, ancaman maupun hukuman. Jadi kadang kita memberikan reward pada anak itu merupakan hukuman bagi mereka. Nanti ketika anak diberi reward, maka akan ketergantungan pada reward tersebut. Kita lanjutkan materi ini, yaitu budaya positif. Nah, sebelumnya bisa kita lihat, kita tampilkan video yang menginspirasi tentang budaya positif. Kita tampilkan, nanti amati budaya positif apa saja yang ada di dalam video tersebut. सर आपके लिए उस पार कार का इंतजार किया है सर। चल चल Ada kemacetan ya di jalan ya, kira-kira apa yang dilakukan? Ini pejabat lewat ini. कैसी जाने बूंदे आई, जाने कैसा दर्द लाई, सामने क्या है ये तेरे, क्यों रुका है तू बता दे। Perhatikan ya. कौन तुझको पार लेगा, कौन होगा वो मसीहा, मुझसे तू ढूंढता है, वो ही है तू वही है। तुझ में तेरा रास्ता है, तुझ में तेरा है सहारा, तू ही तुझको पार लेगा, तू ही है तेरा किनारा। तुझ में तेरा रास्ता है, तुझ में तेरा है सहारा, तू ही तुझको पार लेगा, तू ही है तेरा किनारा। ढूंढता है तू ही है, तू ही है, तू ही है तेरा मसीहा हो। Bapak Ibu nih, ada video tentang pohon tumbang ya. Kira-kira apa yang kita tangkap dari video tersebut? Oke, monggo Bu Ayu.
Videonya bagus sekali ya. Sangat menginspirasi, di mana ketika saya melihat video tersebut ada satu permasalahan, di mana permasalahan itu adanya pohon besar yang tumbang, ya. Tetapi banyak orang hanya melihat saja, ya. Terus ada anak kecil yang tergerak hatinya untuk memindahkan pohon yang tumbang itu. Padahal anak kecil sendiri pun itu tidak bisa terlaksana dengan sendiri, ya kan? Maksudnya pohonnya itu tidak akan pindah sendiri kalau dia sendiri yang mengatasi. Nah di situ satu anak itu merupakan kunci. Dari mana orang-orang itu bisa tergerak hatinya untuk mengikuti anak tersebut bergotong royong memindahkan batang kayu yang tumbang tersebut, seperti itu. Jadi intinya satu orang itu bisa menggerakkan semua orang untuk saling bekerja sama. Seperti itu Bapak, terima kasih. Terima kasih sekali, sangat jawaban sangat bagus sekali. Ada yang lain mau menambahkan? Bu April? Jadi betul yang disampaikan Bu E tadi, ada pohon tumbang. Ini adalah kasus yang kita ambil di sini adalah budaya positifnya apa? Yang pertama adalah menggerakkan, okay? Yang terutama adalah menggerakkan. Yang kedua adalah kepedulian. Cah cilik kekuatannya apa? Gak mungkin pohon sebesar itu didorong bisa geser. Tapi kepedulian ini menggerakkan semua orang yang ada di samping sehingga mereka ikut peduli untuk membantu sehingga pohon tersebut bisa bergeser ke tempat dan tidak mengganggu. Tapi kita juga melihat ada beberapa orang yang memang tidak peduli, walaupun itu tugasnya, ya. Ada bawa polisi di situ, ada kemacetan diam saja malah tidur, ya. Tidur sampai selesai, sampai pohonnya pindah, ya, itu orang tidak tahu, ya. Jadi ketika dia sudah bangun, wis bar, ini mau ceritanya, ini susah sekali, ya. Nah ini seperti ini memang perlu dibangkitkan kesadaran. Jadi perlu menggerakkan. Jadi ini adalah diangkat dari kisah nyata, ya. Jadi anak kecil itu benar-benar punya bakat. Ini adalah keberhasilan dari didikan orang tuanya. Jadi mempunyai kepedulian. Jadi dia tidak mungkin saya menggeser ini kuat atau orang, tidak berpikiran itu, tapi dia berpikir yang penting saya berusaha. Sebagaimana cerita Nabi Ibrahim waktu dibakar itu semut membantu dengan apa? Semut membantu dengan apa? Semut itu membantu dengan mengambil air satu tetes. Ya, kan tidak mungkin satu tetes air dimasukkan ke api dan apinya padam. Dia tidak peduli itu, semut itu. Yang penting saya membuktikan diri saya sudah berusaha untuk membantu memadamkan api yang membakar Nabi Ibrahim. Begitu juga anak kecil ini, dia tidak peduli saya kuat atau tidak, yang penting saya sudah berusaha. Inilah nilai-nilai baik yang budaya positif yang perlu kita kembangkan pada anak didik kita, ya. Biar sifat positif peduli, sifat positif menggerakkan orang lain, sikap positif ingin membantu, kemudian bekerja sama, ya. Jadi ketika sudah digerakkan, orang semua langsung mau bekerja sama. Nah ini kan yang kita nanti akan bahas tentang budaya positif yang melibatkan beberapa orang, terutama budaya positif yang ada di sekolah kita sendiri. Nah, apakah budaya positif itu? Nah, budaya positif itu merupakan perwujudan dari nilai-nilai keyakinan universal dan kebiasaan-kebiasaan yang diterapkan di sekolah yang berpihak pada murid agar dapat berkembang menjadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Hal ini sesuai dengan tujuan pendidikan. Ki Hajar Dewantara menyampaikan bahwa menuntut anak dengan segala kodrat yang ada agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi dimanapun berada, tampilkanlah niat baik, niat positif kita untuk menggerakkan sekitar kita menjadi lebih baik. Walaupun mungkin itu tidak berarti, tapi siapa tahu dengan perbuatan kita dapat menggerakkan semua orang dan menjadi bersatu bergotong royong.
Kemudian ada beberapa kekuatan yang mendasari manusia untuk melakukan teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Jadi ketika melakukan itu ada undang-undang atau ada peraturannya. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi ketika melakukan, ingin mendapatkan imbalan, seperti misalkan kita pas lomba, misalkan lomba prestasi ada, ya, kalau kita niatnya mendapatkan piala, maka penanaman moral atau mental di anak itu berkurang. Maka perlu kita tanamkan kepada anak bahwa kita mengikuti prestasi agar itu bukan karena untuk mendapatkan piala, tapi untuk mengembangkan bakat diri kita masing-masing mencapai prestasi. Jadi prestasi itu adalah bonus jika kita melakukannya. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Inilah motivasi internal atau tujuan dari disiplin positif. Misalkan anak terlambat, pasti kita marah ya. Marah tidak, kalau ada anak terlambat jam 8:30 misalnya anak datang. Tapi kebanyakan kita marah. Kita belum mencari permasalahannya. Jadi ketika kita nanti mencari permasalahannya, kita akan tahu bahwa permasalahan itu terbuka. Kita bisa lihat nanti di video selanjutnya. Kemudian kita akan bahas tentang keyakinan kelas. Ada yang tahu apa tentang keyakinan kelas? Siapa yang tahu tentang keyakinan kelas? Keyakinan kelas, ya, monggo Bu April. Nilai-nilai kebaikan yang diyakini di dalam kelas. Oke, betul, ini nilai-nilai kebaikan ya yang diyakini di dalam kelas. Oke, boleh. Kenapa harus kita membutuhkan guru sedangkan informasi bisa diakses lewat YouTube, lewat WA atau lewat TikTok ya? Jadi semua bisa. Jadi ketika kita mengajar itu tidak hanya mengajar, kita menelitikan pendidikan karakter. Kalau kita hanya mengajar itu berarti hanya mentransfer ilmu, tapi tidak mengkristalkan ilmu dalam jiwanya menjadi hal yang positif. Kenapa harus dilakukan? Jadi di sini dijelaskan bahwa keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan yang diyakini murid untuk dijalankan sebagai keyakinan diri dari dirinya sendiri, bukan sekedar aturan atau kesepakatan. Jadi kalau kita berbicara dengan keyakinan kelas berarti merupakan penjelmaan dari kesepakatan yang kita yakinkan menjadi keyakinan kelas di tiap kelas masing-masing. Dan ini berbeda antara kelas 1, kelas 2, kelas 3 sampai kelas tinggi, kelas 6. Itu berbeda keyakinan kelas karena problematikanya sendiri-sendiri. Misalkan di kelas 1 maka anak itu mungkin keyakinannya adalah anak supaya tidak nakal. Misalkan kemarin disampaikan berbentika adalah hidup rukun. Jadi anak di kelas 1 itu sering berantem. Jadi keyakinan yang tepat dan pas adalah hidup rukun. Kemudian mengganggu temannya, pensilnya diambil, menyembunyikan tas, itu problem-problem di kelas rendah. Kemudian problem-problem di kelas tinggi itu sudah beda. Nanti tidak mengerjakan tugas, ya, membolos dan lain-lain. Semakin tinggi kelasnya, semakin problemnya itu semakin bertambah atau semakin berat. Tujuannya apa? Tujuan dari keyakinan kelas, ya.
Meski saat ini murid kita adalah murid abad 21, tapi kita tidak boleh meninggalkan kodrat alam atau budi pekerti dari nilai budaya positif yang ada di lingkungan sekolah. Jadi keyakinan kelas sebagai alat kontrol diri, murid memiliki budi pekerti yang baik. Ini dicontohkan di sini. Keyakinan kelas, nah ini. Saran yang pertama adalah disiplin. Jadi kita tawarkan dulu anak-anak masuknya jam berapa, ya. Diberi tenggang waktu enggak, misalnya diberi kasih toleransi waktu 5 menit atau 10 menit bagi anak ini. Jadi disepakati bersama. Yang kedua mungkin bisa dilanjut dengan belajar dengan antusias, semangat dan percaya diri. Ini karena anak-anak kelas 6 itu butuh semangat untuk pembelajaran. Yang ketiga, saling menjaga kebersihan dan keindahan. Ini yang sulit dilakukan anak kelas tinggi karena sudah merasa tinggi dan ada anak yang kecil, ya. Jadi mereka membuang sampah, kadang malah menyuruh anak kecil untuk mengambil dan memasukkan sampah. Yang keempat, gemar membaca dan menulis sebagai budaya literasi. Jadi anak ini harus difasilitasi, misalkan di belakang ada atau di depan ada pojok baca, ya. Di tiap kelas kita alhamdulillah sudah ada pojok baca yang dimana ketika waktu luang anak-anak bisa meluangkan waktu ketika istirahat mungkin, atau sebelum pembelajaran dimulai atau setelah pulang sekolah mereka bisa mengunjungi pojok baca. Yang kelima adalah menghargai guru atau teman yang sedang berbicara. Nah, ini penyakitnya anak-anak ini, kalau sudah bosan mereka akan bicara sendiri dengan teman-temannya atau teman yang lainnya, atau berbicara sendiri atau menertawakan temannya yang lain. Nah, ini perlu kita ingatkan bahwa kita sepakati bersama menjadi keyakinan kelas agar anak ketika menerima pelajaran dapat fokus dan konsentrasi. Yang keenam, misalkan di sini adalah menerapkan 5S, ya, salam senyum sapa, ya, sopan santun, ya. Jadi ini adalah sudah menjadi kebiasaan, ya. Jadi hampir semua kelas menerapkan 5S. Yang ketujuh adalah berkomitmen mentaati peraturan sekolah. Cara membuat keyakinan kelas di sini yang pertama adalah ajak curhat pendapat, ya. Kita memposisikan sebagai orang tua, ya. Kita cerita kepada anak apa yang kau inginkan misalnya, ya. Yang kedua, tulis semua pendapat siswa tentang keyakinan kelas. Jadi semua anak diminta pendapatnya, usul tentang apa di kelas kita ini supaya menjadi keyakinan kelas dan kelas menjadi kondusif. Misalkan ini yang sering dilakukan anak kelas 1 itu waktu masuk kelas sudah minta pipis di kamar mandi. Nah, ini sangat mengganggu Pak Ibu Guru, ya. Pak pipis itu baru masuk, nanti lagi anak yang kedua, anak yang ketiga, begitu terus. Jadi ini perlu diatasi karena sangat mengganggu Bapak Ibu Guru dalam menyampaikan materi. Perlu dibuat keyakinan kelas. Kemudian berdiskusi dengan siswa untuk memilih 3 sampai 5 keyakinan kelas. Tidak usah banyak-banyak, yang penting anak-anak itu mampu membuat keyakinan kelas yang ditaati. Yang keempat adalah menggunakan kata-kata positif, tidak menggunakan jangan, tapi diganti kata dengan lebih menghargai atau menghormati dan seterusnya. Yang kelima, tulis dan pajang keyakinan kelas. Nah, itu sudah ditulis, ya, di pojok sana itu ada, ya. Ini hasil dari keyakinan kelas 1, ya. Alhamdulillah ini sudah dilaksanakan di tiap kelas masing-masing dan disepakati bersama-sama. Jadi kalau kita sudah meyakini itu adalah keyakinan kelas, maka
Bapak Ibu guru harus mematuhi dan anak-anak juga mematuhi, saling mengingatkan jika melanggar keyakinan. Quote of the way ini yang diambil, dicontohkan. Misalkan dalam minggu ini kita akan menjalankan keyakinan kelas menjaga kebersihan. Kita sampaikan di awal terlebih dahulu keyword of the week-nya menjaga kebersihan. Maka anak pada minggu itu harus menjaga kebersihan dari sampah atau kotoran dan saling mengingatkan jika ada teman yang buang sampah sembarangan. Kita ingatkan bersama-sama. Mulai dari meja sendiri, biasanya di bawah meja anak itu sering nyampah kotoran permen atau kotoran jajan, bahkan di sorok meja anak-anak sering membuang sampah. Nah itu bisa kita ingatkan dan kita jadikan sebagai keyakinan kelas. Terus bagaimana anak melanggar keyakinan kelas? Kalau anak melanggar keyakinan kelas, maka kita perlu menerapkan peran posisi kontrol, manajer, bukan penghukum atau membuat rasa bersalah. Di sini ada video yang menjadikan ilustrasi tentang gaya positif, poin keyakinan kelas. Pones. ¿Se me pones? Sí. Mau saya perserin tuh, chat sih. Berapa yang menulis? Tidak menjawab ya saja.
walaupun kita tidak paham karakternya ya, tapi bisa terenyuh ya apa yang dirasakan. Tapi kalau pertama kan seperti itu ya, kita melaksanakan ketika melihat anak salah, kita menegakkan disiplin tanpa menanya dulu ya, tanpa meneliti bagaimana latar belakangnya, ada apa, kenapa terlambat dan seterusnya. Ini video 2 yang diadaptasi dari film Indonesia. Tapi tidak mau nanti Allah berkata manusia gara-gara salahnya hukuman sama kau. Sekarang lakukanlah balas sebaliknya. Tidak punya pukul lebih sekarang lah. Dah. Sekarang lah. Berani berbuat harus berani bertanggung jawab. Fauzan, kemana kamu semalam? Semalam saya nonton musik di acara panggilan kampung sebelah Ustaz. Astagfirullahaladzim. Ta'am, mana Ta'am kamu? Ya Allah Ta'am. Ready? Semalam kamu pergi kemana? Saya ikut Fauzan nonton musik. Orang berbuat keburukan, kamu malah ikut. Astagfirullahaladzim. Angkat tangan. Ramadan. Saya nonton ceramah di TV Ustaz. Nonton ceramah? Malam-malam nonton ceramah? Bohong kamu. Angkat tangan. Elva. Soroha, yang jujur kamu. Semalam kamu pergi kemana? Demi Allah, saya nonton ceramah di warung Pak Kumis. Udah bohong kamu, bawa-bawa nama Allah kamu. Benar-benar kamu keterlaluan. Angkat tanganmu. Ya Allah Ta'ala. Ya Gus, kamu mau bohong kayak Ramadan? Tidak Ustaz. Kemana kamu semalam tuh? Ikut Ramadan Ustaz, nonton ceramah di TV. Ya Allah, janjian kalian bohong. Ya Faedah, tak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Ustaz. Pak Kumis ada? Tidak ada Pak Ustaz, sedang pergi. Kenapa Pak Ustaz? Main nih. Nanya. Budak-budak ini kemarin malam ada tidak main ke sini? Kemarin malam? Malam Jumat kemarin Bang Cik? Diam. Oh, malam Jumat kemarin Pak Ustaz? Iya Bang Cik. Bukan cuma malam Jumat Pak Ustaz. Malam-malam yang lainnya pun sering nonton TV di kami. Tapi nonton Tapi Pak Ustaz, mereka kesini menonton acara ceramah di TV. Ini ya namanya. Caknya budak-budak ini hafal jadwal ceramah-ceramah ustaz-ustaz terkenal di TV Pak Ustaz. Ngapa Pak Ustaz? Ramadan. Apa ya? Ambil misal ini nak. Pegang dengan tanganmu. Kau pegang kuat-kuat misal ini nak. Kau pukul kamu yang nak. Kau balas balik nak. Lakukan
seperti yang Abi lakukan kepadamu di kelas tadi, pukul yang sekuat-kuatnya. Abi tidak mau nanti Allah murka sama Abi gara-gara salah ngasih hukuman sama kau kan. Sekarang lakukan balas balik. Tidak Buya, pukul Abi sekarang nah. Dan sekarang maafkan Abu ya sudah salah ngasih hukuman sama kau ikhlaskan. Iya Buya, Ramadan rindu Buya. Mudah-mudahan ini bakal jadi kebaikan buat kamu. Lumayan tersentuh ya. Jadi kedua-duanya hampir sama, cuma versi Timur Tengah dan versi Indonesia ya. Jadi ketika anak melakukan kesalahan dan melanggar peraturan, guru langsung memberi hukuman, dipukul ya, dipukul tangannya. Begitu juga tadi yang satu, sama dipukul tangannya. Tapi ketika melihat sendiri ya, melihat sendiri kenyataan ya, sampai Bapak Ibu guru meneteskan air mata ya, wajar ya. Jadi rasa kita itu tidak terima ya. Jika anak yang tidak salah kemudian dihukum, pasti kita tidak terima, dan kita akan seharusnya sebagai seorang guru tidak malu untuk mengucapkan minta maaf, tidak perlu ragu, tidak perlu malu. Jika kita yang salah kepada siapapun, yang muda atau yang tua, tetap kita mengucapkan minta maaf, tidak apa. Jadi posisi di sini guru atau ustadz tadi sebagai apa Bapak Ibu? Sebagai penghukum. Jadi dia melaksanakan sebagai penghukum. Idealnya kita Bapak Ibu guru adalah sebagai apa Bapak Ibu kira-kira di sini? Kira-kira posisi yang tepat sebagai posisi manajer, penghukum atau pembuat rasa bersalah. Kira-kira yang paling tepat kita lakukan apa Bapak Ibu guru? Iya. Jadi kita lakukan adalah manajer. Nah inilah makanya pentingnya dilakukan restitusi. Bapak Ibu guru, kami sudah melakukan restitusi di sekolah dengan sampel kelas 5 nih. Tentang yang pertama adalah tentang keterlambatan datang ke sekolah dan tentang membuang sampah sembarangan. Maka akan saya tampilkan di sini. Nah, ini sebagai naskahnya. Ya sebentar, ada bukan video dan naskah biar kelihatan. Atau video restitusi yang kami lakukan di kelas 5 adalah tentang siswa yang datang terlambat. Kita cari permasalahannya, kemudian kita tanyakan tentang keyakinan kelas dan kita selesaikan sampai akhirnya anak itu menjadi lebih baik lagi dan bisa kembali ke komunitas untuk menjadi lebih baik. Ini naskahnya. Naskah tentang restitusi. Kemudian ini kita gabungkan dengan videonya.
adalah proses penciptaan bersih bagi murid untuk berusaha mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka. Tahapannya 1. Menstabilkan, 2. Validasi, 3. Menanyakan keyakinan. Penerapan segitiga restriksi dalam pemecahan masalah murid di sekolah. Kasus 1. Peserta didik datang terlambat. Jadi Pak Rika tidak langsung memukul sini, tapi melakukan restitusi. Nah ini penerapan restitusi menandakan penyebabnya terlambat. Kemudian masuk di sekolah kita, apakah nanti sudah dalam waktu. Ini adalah menstabilkan identitas. Yang pertama langkah restitusi. Yang artinya manusia adalah tempat yang sama. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Jadi semua orang punya kesalahan. Kita dan semua punya kesalahan. Mari kita perbaiki. Kemudian mencari akar permasalahannya, dari anak ini. Saya tidak bisa menghubungkan ya. Yang ketiga, menanyakan keyakinan kelasnya yang sudah disepakati apa. Menanyakan keyakinan kelas dan memastikannya apakah masih ingat untuk dikembalikan disepakati. Untuk pencegahan ini terulang kembali apa yang Anda lakukan. Itu lebih awal dan lebih nyampe pada kalian terbangun minta tolong ayah, ibu atau kakak untuk menggabungkan kita kesiangan. Kira-kira kapan akhirnya akan diterapkan? Insya Allah mulai malam ini Pak, saya akan tidur lebih. Nah ini janji tidur tidak mengulangi lagi. Permasalahan sudah selesai dan anak bisa kembali ke kelas untuk ke kelompoknya untuk menyesuaikan diri lagi dan jadi tidak mengulangi kesalahan yang sama. Kita lanjutkan kasus yang kedua, buang sampah sembarangan. Waktu istirahat, ada yang buang sampah sembarangan sebelum makan jajan karena terburu-buru. Akhirnya anak kelas 5 juga, namanya dia. Nah, buang sampah ya sembarangan ini kita mengarahkan untuk anak supaya mengambil dan memasukkan ke tempat sampah. Lagi siap hari ini kita restitusi dia tentang kesalahannya membuang sampah sembarangan. Dan bukan satu-satunya. Yang pertama sama menstabilkan sampo juga ada yang pernah melakukannya. Jadi anak supaya tidak minder. Apakah perbuatan membuang sampah sembarangan? Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kamu tahu, tapi kenapa tadi buang sampah sembarangan? Tadi saya ke kamar mandi. Ya, paling makan. Dia masih ingat ya keyakinan kelas kita. Kembali menanyakan keyakinan kelas yang sudah disepakati ya. Ya benar. Di mana seharusnya buang sampah? Di tempat sampah Pak. Usahakan membuang sampah pada tempatnya karena sudah disediakan tempat sampah di setiap kelas masing-masing. Ya Pak, saya janji akan membuang sampah pada tempatnya.
terus kita harus menjaga kebersihan sekolah karena kita sendiri yang harus merawat dan menjaga. Seperti para pahlawan atau minat iman ya, diberi kekuatan tentang daya tentang kebersihan ya anak juga bisa membuang sampah pada tempatnya. Dan selanjutnya yang bisa menjadi rumah adalah kita menjaga kebersihan, lebih disiplin dan bertanggung jawab. Iya Pak, terima kasih sekali. Silakan kembali ke kelas. Testimoni anak ketika sudah menerima restitusi. Nah, itu video saya tentang restitusi. Terima kasih. Kita lanjutkan materi selanjutnya. Nah, jadi restitusi yang sudah kita lanjutkan. Ciri-ciri restitusi ada 9. Yang pertama adalah menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Jadi kita menawar anak, langkah apa yang akan kamu lakukan supaya hal ini tidak terulang. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi karakter yang kita perdalam. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Yang kesembilan, restitusi mengendalikan murid yang buat salah pada kelompoknya. Jadi anak-anak ketika salah, kita perbaiki, kita cari akar permasalahan dan kita selesaikan bersama-sama. Materi yang terakhir adalah penerapan budaya positif di sekolah, khususnya di SD Negeri 2 Limbah yang sudah kami terapkan. Yang pertama, kebiasaan 5S. Senyum, salam, sama sopan santun. Yang kedua, kebiasaan asmal husna sebelum jam belajar dimulai. Yang keempat, menanamkan adab dan etika. Berdoa sebelum melakukan kegiatan. Kita contohkan di sini adalah kegiatan makan. Kita lalu berdoa sebelum menjalankan semua kegiatan. Kemudian terakhir masih ada budaya bersih, budaya disiplin, budaya beramal atau Jumat amal. Ini sudah alhamdulillah Bapak Kepala Sekolah sudah kami lakukan semua sebagai arsip kami dalam mengikuti guru penggerak. Yang terakhir Bapak Ibu, saya minta waktunya untuk menuliskan, tadi di sini budaya positif yang saya rangkum tadi adalah kebiasaan 5S, kebiasaan asmaul husna, penanaman adab dan etika, berdoa sebelum melaksanakan kegiatan, 4 menjalankan kebersihan, menguatkan disiplin, dan yang keenam adalah Jumat amal. Mohon Bapak Ibu menuliskan budaya positif yang ingin ditanamkan atau ditambahkan di lingkungan sekolah kita. Satu saja, misalkan mandiri, gotong royong, atau bantu temannya, budaya positif. Budaya positif yang ingin ditambahkan untuk sekolah kita yang masih belum tercover dari pembahasan materi
presentasi yang saya sampaikan. Silakan ditulis dulu, kemudian ditempel, nanti akan saya bacakan satu persatu. Ini untuk masukan bagi kemajuan sekolah kita. Ditulis tugas yang perlu ditambahkan. Yang penting ditambah ya, nanti kita bersama saya. Apa lagi? Yang perlu sama enggak Bapak, nanti kita kelompokkan jadi satu. Boleh apapun. Yang menempel terakhir sekalian dibaca. Budaya positif, ada Jumat bersih, menyanyikan lagu Indonesia Raya setelah berdoa, sholat duha bersama, sholat zuhur berjamaah, ada cinta lingkungan, sholat duha berjamaah setiap pagi, ada yang sama ya, sholat zuhur berjamaah. Ya, terima kasih Ibu Marida. Dari Huras ini mengangkat Jumat bersih sama, menyanyikan lagu Indonesia Raya setelah berdoa. Ini bagus sekali karena menanamkan patriotisme, kebangsaan, cinta NKRI. Yang kedua, sholat duha bersama. Nah, ini karena ini kita belum punya fasilitas musola ini, makanya nanti kita usulkan pada kepala sekolah ini supaya mungkin dicarikan tempat untuk ibadah. Yang kedua sama, sholat duha dan sholat zuhur berjamaah. Pastinya ini sebelum anak pulang sekolah, ini hampir sama semua. Nah, ini yang terakhir adalah cinta lingkungan. Nah, ini untuk mencintai lingkungan, merawat lingkungan. Ini yang susah kita wujudkan bersama-sama. Terima kasih Bapak Ibu atas semua masukannya. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Ada beberapa hal kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas dukungan Bapak Kepala Sekolah. Terima kasih atas kerjasama Bapak Ibu semua, sehingga diseminasi budaya positif di sekolah tugas calon guru bergerak angkatan 7 Kabupaten Gerobokan dapat terlaksana dengan baik. Akhirnya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, demikian acara diseminasi budaya positif yang disampaikan oleh Bapak Ahmad Rifai, Sarjana Pendidikan Agama Islam. Marilah kita tutup acara hari ini dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillah. Demikian dari saya,